Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari sidang wirid zuhur yang berbahagia, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pengajian kita pada 2 minggu yang silam, berbicara tentang bekerja dan berbisnis di dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa tijaratan an taradin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kamu saling reda. Jadi Allah melarang kita memakan harta secara kecuali dengan perdagangan yang kamu saling reda. Saling reda di sana itu dengan niat yang benar, dengan aturan yang benar, baru di atas itu saling reda. Karena ada juga di antara kita, misalnya dalam mengambil keuntungan. Mayoritas pendapat para ulama, kalau barang-barang umum itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita tidak boleh melebihi mengambil keuntungan di atas 30%. Lalu bolehkah kita mengambil keuntungan di atas itu? Boleh, dengan barang-barang yang tidak umum. Contoh cincin. Mungkin modalnya hanya 50.000. Kan tidak semua orang yang suka dengan cincin ini. Lalu ada yang datang, saya beli 5 juta lah. Nah ini boleh, ini bebas. Kenapa? Tidak barang umum. Barang-barang yang disukai oleh orang-orang tertentu. Jadi ada keunikan, ada klasiknya di sana. Silakan, ada masalah. Tapi barang-barang umum tidak boleh. Karena baru kemarin seseorang bertanya kepada saya, berapa persen ngambil untung? Suka hati, oh tidak bisa begitu karena kita jual barang yang umum. Jadi makanya barang umum diatur. Bahkan pemerintah berkewajiban mengatur pasar. Jadi kembali kita kepada judul kita tadi. Sebenarnya bagi umat Islam, bagaimanapun situasi dan kondisi, tidak boleh cemas. Sekarang kan cemas ini. Akibat perperangan, akibat situasi dan segala macam. Belum kita lahir ke atas dunia ini, Allah sediakan rezeki kita. Bikat birizki wa ajalihi wa amali sakin wa sakin. Kami tetapkan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya serta berubah. Jadi bagaimanapun kondisi, rezeki kita, pekerjaan kita, buruk baik kita itu sudah tersedia. Cuma kan ada caranya.
Cara pertama meyakini rezeki itu ada, berarti aman kita. Cara kedua bagaimana? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi tenaga profesional, jadi tenaga ahli. Contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW atau Abdurrahman bin Auf, pandai membaca pasar. Abdurrahman bin Auf waktu pindah ke Madinah, itu semua hartanya ditinggalkan. Bahkan istrinya pun ditinggalkan karena sudah tidak satu jalan lagi. Sesampainya di Madinah, ke Mansar ada yang menawari. Saya punya harta banyak, ambillah separuh. Bahkan saya punya istri lebih dari satu, saya ceraikan, nikahilah satu. Apa kata dia? Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Jadi pebisnis itu tidak senang dikasihani. Mentalnya kaya walaupun sedang miskin. Jadi makanya meminta-minta dalam Islam itu sangat tidak dianjurkan. Boleh kita memberi hanya pada 4 hal. Pertama, fakir miskin, dia minta kasih. Yang kedua, orang yang pailit, dia dulu kaya lalu tiba-tiba terbakar atau bangkrut, kasih. Yang ketiga untuk kebutuhan umum. Yang keempat orang kehabisan duit. 4 itu saja cuma. Makanya tidak salah kalau ada orang yang tidak mau ngasih apabila dia sayang. Kenapa? Karena memang tidak boleh ngasih. Jadi boleh ngasih hanya 4 itu saja. Fakir miskin, ya kan? Lalu orang yang pailit. Yang ketiga orang yang kehabisan keuangan dalam perjalanan musafir. Dan yang keempat kebutuhan umum. Selebihnya tidak boleh kita ngasih. Kenapa? Ada orang yang bermental minta. Itu berarti dia telah mendoakan diri dia miskin. Dikasihani. Abdurrahman bin Auf sedang miskin. Tidak ada hartanya. Dikasih harta oleh pemansar seorang yang kaya. Dikasih pasangan, tidak mau dia. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Jadi orang yang sukses itu mentalnya sudah kaya. Mentalnya memang mental tangan di atas. Karena orang yang meminta-minta yang tidak ada haknya, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dengan muka yang tidak berdaging. Jadi memang tidak pantas umat Islam dan orang beriman ini miskin, memang tidak pantas. Kenapa? Karena bekerja kan ibadah. Faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah engkau salat, bertebaran engkau di muka bumi. Cari karunia Allah, ingat Allah banyak-banyak, kamu pasti sukses kata. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu. Bekerja kalian kata Allah. Makanya Allah sangat mencintai pekerja keras. Kenapa? Karena nilai ibadahnya tinggi. Andaikan kita punya dosa kita itu tidak bisa dihapuskan dengan salat, puasa, dan haji. Bisa dihapuskan dengan pahala bekerja tadi. Itu kan. Jadi jangan dikira orang yang bekerja ini pahalanya tidak tinggi. Makanya luruskan niatnya, luruskan tata caranya, luruskan keistiqamahnya dengan potensi terbaik mencari ridha Allah. Jadi kita bekerja ini dalam kepala kita bukan materi, tapi ibadah. Nah, di ibadah itulah Allah berikan. Kenapa? Karena ada profesionalnya. Pandai membaca pasar, pandai mencari posisi, pandai mencari barang yang akan bersaing, pandai mempromosikan barang, pandai melakukan segala sesuatu yang menimbulkan daya tarik di barang kita. Profesionalnya di sana, kita kalahnya di sana. Kita jual di sini 200.000. Di mall orang jual berapa? Tidak mungkin 200.000. Tempat mahal, paling tidak 400-500.000. Saya sudah cek itu. Barang yang sama di sini 200 tidak laku, di mall 500 laku. Kenapa?
orang tahu posisi. Dan orang tahu menata yang menarik. Dan orang tahu memang dilayani oleh pelayan terbaik. Jadi makanya di samping berbisnis itu adalah perintah Allah dan kita sangat dianjurkan tidak menjadi orang peminta-minta dan harus profesional. Apalagi umat Islam di dalam berbisnis dan berdagang itu punya etika. Pertama, adil dalam pelayanan. Jangan beda-bedakan orang. Yang di luar boleh takwa. Siapapun yang datang, mari Bapak, mari Ibu, lihat dulu. Kita kalau ke mall, Jakarta kan gitu. Mari Bapak, mari Ibu, lihat-lihat dulu. Duduk dulu, minum dulu. Ada enggak kita lakukan di sini? Orang senang, ya kan? Apalagi kita pakai topi haji, mari Pak Haji, ya kan? Apalagi agak gagah sedikit, mari bos, duduk dulu. Senang kita, coba. Pelayanan yang adil menyebabkan orang mau ke tempat kita. Yang kedua apa? Jujur. Sekarang yang punya image jujur itu siapa? Bukan kita. Kita udah berupaya sejujur mungkin. Bahkan demi Allah, mudah saya kita percaya orang. Image-nya apa? Nih, orang awak tidak bisa dipercaya udah Ustaz. Nah, ya kan? Dan pedagang sendiri coba tanya. Jujur selalu pedagang itu apa salahnya? Apa jawabannya? Sedangkan tidak jujur, tidak laku udah Ustaz. Konon jujur. Nah, coba. Dia sendiri pede untuk jujur. Rasul kenapa disenangi oleh banyak orang? Terutama dalam bekerja berbisnis. Jujur. Al-Amin. Jangan ragu. Sehingga umur 17 sampai 25 tahun itu beliau betul-betul menjadi tempat menitipkan barang. Mas titip kepada Muhammad. Titip kepada Rasul. Kenapa? Saking al-aminnya. Dipercaya. Kalau sudah dipercaya orang tak ragu. Pelanjurlah kota kosian untuk jangan ragu jual. Ya kan? Ini jujur. Mawak dia berani jaminan. Tapi kalau laju orang awak jangan ragu lagi kan? Ada pak. Kenapa image jujur Cina yang pakai? Karena mereka dalam bisnis, India dalam bisnis, itu memang mereka terapkan kejujuran dalam bisnis. Pada dasarnya, dalam skala dunia, mereka itu bukanlah termasuk orang yang jujur. Dalam skala dunia. Kita wajib jujur. Kenapa? Karena perintah jujur. Tapi kenapa? Kita tidak pede mengatakan, saya ini pedagang jujur. Saya ini pelayan jujur. Saya ini memang pekerja jujur. Kenapa tidak berani kita katakan? Ya kan? Jadi kita tamakan gaji bagi orang. Jadi kejujuran. Yang ketiga apa? Keramah tamahan. Fabima rahmati min Allah lintalahum wala kunta fazan ghalidul qalbi lan fatu min hauli. Coba lihat. Mana yang lebih ramah? Orang-orang yang dalam tanda kutip non muslim yang punya perusahaan daripada kita. Ya kan? Baru datang, mari Bapak, mari Ibu. Nampak wajahnya cerah. Nampak senyumnya manis. Nampak perkataannya menyenangkan. Akhirnya bagaimana? Mahal pun dah terasa. Saya sering mencontohkan antara warung kopi kita dengan warung kopi mall. Warung kopi kita, kopi paling tinggi 10.000 lah santiang. Di mall Pak. Paling rendah 30.000. Ya kan? 50.000. Ada yang 60.000. Kok senang kita duduk di sana? Saya pernah komplit sama teman saya. Kopi si Ustaz lama kopinya Ustaz. Ambu cali ada kopi kok 3 kali di luar awak minum. Kok mahal kali boros betul kita kemari. Apa jawaban teman saya itu? Ustaz, kita kemari bukan hanya sekedar minum kopi, tapi menikmati suasana dan pelayanan. Berarti suasana dan pelayanan yang bikin mahal. Lalu kenapa kita tidak cobakan seperti itu? Ya kan? Wajah cerah, senyum manis, perkataan menyenangkan. Belum lagi servis-servis yang halal. Servis-servis yang halal. Orang tua-tua kita dulu jual duku, jual kacang goreng. Kalau setelah nimbang nanti ditambah. Agak satuan itu kan ditambah. Kenapa ditambah? Tapi kurang. Ya kan? Cari berkah. Di awal kalau bisa dikurangi juga. Ya kan? Ditimbang dek kawan di rumah yang 1 kilo itu tinggal 9 on. Ditimbang di ukur ke itu yang semeter itu jadi 90 cm.
Ini tidak sengaja dilebihkan agar konsumen senang. Ini dilakukan oleh pedagang-pedagang yang profesional. Padahal marginnya tinggi, cuma karena pelayanan laku. Coba. Yang bikin makanan di mall itu kan UMKM kita. Goreng, pastel, segala macam. Paling tinggi dia beli 1.000 sampai 1.500. Sampai di mall berapa? 2,5, 3.000. Habis. Jelas mahal. Kenapa? Pelayanan, penataan, daya tarik yang tinggi. Itu Islam semua itu. Tapi kenapa kita tidak melakukan dalam pekerjaan dan bisnis kita? Dan yang terakhir, mereka menjalin network, jaringan, persaudaraan. Datang kita ke toko dia, saya ada langganan grosiran di toko Cina itu, karena saya anggap memang lebih murah. Baru beberapa kali kita belanja sudah dia kenal, Bapak ini ya, ini ya. Disanjung-sanjung kita. Kayaknya bagaimana? Terkesima kita belanja di sana. Padahal awalnya kita coba-coba. Mintalah KTP Bapak, ya kan? Nah, dia ingat Pak Ustadz ya anak. Jadi senang kita. Ini kadang-kadang ke toko orang awam enggak. Ambo langganan sih kok. Antal enggak tahu langganan ambo banyak mah. Kalau tersinggung kawan kan enggak jadi belanja. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia. Jadi konsep bekerja dan bisnis dalam Islam, kalau kita terapkan, saya sangat yakin bahwasanya umat Islam, orang beriman Allah adalah yang terbaik dalam memainkan muamalah. Kenapa? Karena dibina karakter dan kepribadiannya dengan ibadah. Ibadah ini membina karakter dan kepribadian kita supaya di luar itu kita menarik di dalam bermuamalah dan bekerja dan berbisnis dalam kehidupan. Semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik dan sukses dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.